Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast ASN Kini Beda. Nah, dalam episode kali ini kita mengundang teman kita bernama Lilian Siadari. Nah, bersama Lilian kita nanti akan membahas hal-hal seputar manajemen ASN, seperti apa itu ASN, apa peran dan fungsi ASN, kemudian bagaimana pola karir kita jika kita menjabat sebagai ASN. Nah, di sini Lilian udah siap. Silakan Lilian mungkin boleh perkenalan dulu dengan teman-teman. Oke, terima kasih Ari. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lilian Siadari dan saya bekerja sebagai PNS di Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Oke, keren banget. Nah, sebelumnya nih kita udah ngumpulin nih Lilian pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Nah, mumpung ada Lilian di sini, semoga bisa membantu menjawab rasa penasaran teman-teman ya. Kita langsung aja ya ke pertanyaan yang pertama, yaitu banyak yang bertanya tentang apa sih perbedaan dengan antara PNS dengan ASN? Ya, mungkin teman-teman sekarang lebih sering dengar istilah ASN ya. Nah, ASN itu adalah aparatur sipil negara. Nah, dalam ASN ini ada dua kelompok, yaitu PNS dan P3K. PNS itu pegawai negeri sipil dan P3K itu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi PNS itu adalah merupakan bagian dari ASN, seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi ternyata PNS itu bagian dari ASN ya, perbedaannya seperti itu. Oke, kalau gitu kira-kira apa sih peran dan fungsi ASN itu? Ya, untuk perannya sendiri, ASN itu memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, sedangkan fungsi ASN itu ada 3. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yang kedua, pelayan publik, dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Wah, keren banget tuh peran dan fungsinya. Nah, tadi itu kan Lilian udah sebutin juga ya, kalau misalnya ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. Emangnya apa sih perbedaan antara PNS dan P3K itu? Ya, jadi untuk PNS dan P3K itu ada beda dari segi manajemennya gitu ya. Untuk PNS itu dia memiliki hak untuk pangkat dan jabatan, terus pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi. Nah, sedangkan P3K itu nggak bisa gitu ya. Jadi P3K itu nggak ada jabatannya, terus nggak bisa mutasi, pengembangan karir seperti itu. Dan yang kedua itu adalah kalau PNS itu dapat uang pensiun atau jaminan hari tua, sedangkan P3K itu nggak dapat, seperti itu. Walah, ternyata seperti itu teman-teman. Yang dapat uang pensiun itu ternyata hanya PNS, tapi P3K nggak dapat. Oke. Nah, kalau gitu kan dalam menjalankan hak dan kewajiban ASN nih, pasti kan mengacu dengan kode etik dan kode perilaku. Kira-kira bisa jelasin sedikit nggak sih apa aja kode etik dan kode perilaku ASN itu? Ya, jadi untuk kode etiknya sendiri, ini ada banyak ya, ada 12. Cuma mungkin aku bisa sebutin beberapa. Jadi kode etik untuk sebagai ASN ada seperti mengerjakan tugas secara jujur, bertanggung jawab, serta berintegritas tinggi, lalu mengerjakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, lalu mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, menghindari konflik kepentingan, dan tidak menyalahgunakan informasi inten negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Nah, untuk secara lengkapnya mungkin teman-teman bisa baca di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 UASN seperti itu. Walah, seperti itu. Nah, jangan lupa ya dibaca undang-undangnya teman-teman kalau mau tahu lebih lanjut tentang kode etik dan kode perilaku ASN. Nah, selanjutnya ada yang bertanya nih, dalam pengelolaan ASN itu ada yang disebut dengan sistem merit. Sistem merit itu apa sih? Apakah sistem pernikahan ASN atau seperti apa? Mohon penjelasannya.
Ya, jadi sistem merit di sini tuh bukan merit yang dalam bahasa Inggris ya, tapi sistem merit di sini ejaannya MERIT gitu. Sistem merit ini adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Nah, jadi ini tuh adalah suatu sistem manajemen ASN tadi yang tujuannya itu untuk ASN itu lebih memprioritaskan kinerja seperti itu dan diperlakukan secara adil untuk pengembangan kompetensinya seperti itu. Wah, baik. Berarti sekarang udah keren banget ya. Oke. Nah, yang terakhir nih, pasti kalau misalnya di setiap organisasi itu, baik pemerintahan mau swasta, ada pengembangan kompetensi. Nah, kira-kira kalau kita menjabat sebagai ASN, apa sih pola karir kita ke depannya? Ya, jadi sebelum menjelaskan tentang pola karirnya, mungkin aku akan jelasin dulu tentang jabatan di ASN ya. Nah, jabatan di ASN itu ada 3 kelompok besar, yaitu yang pertama jabatan administrasi, yang kedua jabatan fungsional, dan yang ketiga jabatan pimpinan tinggi. Nah, jadi untuk tadi pola karirnya itu ada tiga pola secara garis besar ya. Jadi yang pertama horizontal, vertikal, dan yang ketiga adalah diagonal. Nah, horizontal itu adalah sistem jenjang karir di mana kita berpindah dari satu kelompok jabatan, misalkan dari jabatan administrasi pindah ke jabatan fungsional atau dari fungsional eh, ke jabatan pimpinan tinggi tapi dengan tingkatan yang setara gitu seperti itu. Nah, sedangkan kalau jabatan pola karir yang vertikal, nah itu kita itu naik jabatan. Misalkan kita ada di jabatan fungsional, pertama kita dari ahli pertama, terus kita naik jabatan jadi ahli muda seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang ketiga adalah pola karir yang tadi secara diagonal, nah itu kita naik jabatan, tapi kita pindah kelompok jabatan. Jadi misalkan kita awalnya di jabatan administrasi, lalu kita naik ke tingkat yang lebih tinggi, tapi di jabatan fungsional, seperti itu. Oh, terus seperti itu teman-teman. Kalau misalnya pola karirnya kalau menjabat sebagai ASN. Wah, keren banget. Oke, kira-kira itu dulu aja kali ya pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab. Semoga jawaban dari Mbak Lilian bisa menghilangkan rasa penasaran teman-teman gitu. Nah, terima kasih Mbak Lilian atas waktunya. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Dadah. Ya, terima kasih. Dadah.